Mbak, silakan duduk. Pagi, terima kasih. Ya. Bagaimana kabarnya Mbak? Saya alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya perkenalkan, saya Hilma, salah satu konselor yang bertugas pada pagi ini di klinik bersama. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Saya Asjia Zulfa Amara. Ibu bisa panggil saya Zulfa. Oh, Mbak Zulfa. Kesibukannya apa nih Mbak? Saya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Umurnya berapa Mbak? Umur saya 20 tahun 3 bulan lagi. Jadi sebelumnya saya akan memberitahukan dulu kalau konseling kita ini bakalan memakan durasi waktu sekitar kurang lebih 40 menit. Apakah bisa untuk diikuti Bu? Ya, saya mau mengikuti. Baik Mbak, kalau boleh Mbak, saya tahu tujuan Mbak untuk ke klinik ini apa ya Mbak? Jadi Mbak, saya ingin berkonsultasi untuk menurunkan berat badan. Baju saya itu udah dipakai sempit-sempit Mbak, dan pada saat berolahraga saya ngos-ngosan Mbak. Oh begitu ya Mbak. Coba saya lihat data asesmen awal yang Mbak tadi mengukur berat badan sama tinggi badan ya Mbak. Oh berat badan Mbak ini 60 kg sama TB atau tinggi badannya 163 kg. Oh iya, berdasarkan IMT, indeks massa tubuh atau proporsi dari tubuh Mbak, ini Mbak termasuk ke dalam kategori kelebihan berat badan Mbak. Jadi kelebihan berat badan ini sama makanan atau asupan yang Mbak konsumsi itu berlebih dari kebutuhan Mbak. Untuk keluhannya kira-kira ada nggak Mbak? Kalau keluhan yang serius sih nggak ada sih Mbak, tapi paling BAB saya kurang lancar. Oh, berarti memang Mbak sehari-harinya itu konsumsi makannya seperti apa Mbak? Saya kurang makan buah dan sayur, Bu. Kurang makan sayur dan buah ya Mbak. Berarti ini Mbak bisa jadi karena Mbak kurang konsumsi sayur dan buah yang membuat ini BAB Mbak tuh nggak lancar. Nah itu bisa menjadi pemicunya ya. Terus untuk pola konsumsi makanan di luar rumah bagaimana Mbak? Saya biasanya jajan-jajan junk food, camilan gitu Mbak. Oh, kalau untuk kegiatan weekendnya Mbak itu ngapain aja biasanya? Kalau weekend sih biasanya me time, paling ngerjain tugas atau hangout sama teman-teman. Sama teman-teman itu jajan camilan, junk food juga, gorengan. Oh gitu. Jadi tetap ini ya Mbak ya, lanjut lagi itunya Mbak ya. Oh berarti aktivitas fisik Mbak ini juga kurang ya Mbak? Iya Bu, jadwal kuliah saya kan padat, jadi nggak sempat makan. Jadi pada saat hangout sama teman-teman itu makannya camilan lagi, junk food. Jadi saya pengen banget nurunin berat badan gitu. Oke baik, sebelum kita masuk ke solusinya nanti, kira-kira Mbak targetnya berapa untuk menurunin berat badan ini? Saya sih nggak muluk-muluk sih Bu, normal aja sih, udah bersyukur. Oh iya oke, berarti ini kita lakukan secara bertahap ya Mbak, karena mungkin saya akan mencoba menanyakan dulu makanan yang Mbak konsumsi 24 jam yang lalu. Jadi untuk tadi pagi Mbak, kemarin siang lah Mbak ya, kemarin siang Mbak makan konsumsi apa Mbak? Saya konsumsi Baik Mbak, jadi dari yang konsumsi Mbak kemarin dapat dilihat bahwa jumlah asupan karbohidratnya itu adalah sebesar 2.755 kalori. Kemudian ada protein ini 120 gram, kemudian lemaknya 135 gram. Nah, jika kita bandingkan dengan angka kecukupan gizi sesuai umur Mbak ini, karbohidrat Mbak ini hanya sebesar 2.250 kilokalori Mbak yang harus dikonsumsi. Terus untuk lemaknya cuma 65 gram, proteinnya juga 60 gram. Jadi dapat disimpulkan ini konsumsi Mbak itu berlebih Mbak, konsumsi asupan makan Mbak itu. Oh gitu ya Bu, jadi bagaimana baiknya supaya berat badan saya normal lagi? Jadi begini Mbak, untuk dapat menurunkan berat badan Mbak ini kita bisa lakukan untuk perlu menerapkan pola hidup sehat dengan diiringi dengan aktivitas fisik. Jadi pola hidup sehat ini Mbak bisa melakukan dengan pengaturan pola makan. Pengaturan pola makan ini Mbak nggak usah untuk nggak makan sehari itu. Sehari jangan sampai berpikiran seharian itu nggak makan. Mbak tetap aja ngejalanin. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam tetap Mbak terapkan. Nah dengan diiringi dengan selingan pagi dan selingan sore. Nah jadi
diiringi seperti ini. Untuk setiap asupan makan yang Mbak makan tuh ini Mbak bisa mengacu pada pedoman isi piringku. Jadi pedoman isi piringku ini berapa banyak porsi yang bisa Mbak makan untuk sekali makan itu. Nah, di sini ada makanan pokok Mbak. Makanan pokok di sini Mbak tahu apa aja makanan pokok Mbak? Ya, nasi, kentang. Ya benar. Untuk sayuran ini Mbak agak kurang suka kan memang sama sayur kan, tapi nggak apa-apa Mbak, jangan sampai Mbak makan sama sekali. Jadi Mbak makan aja sayuran yang lumayan Mbak suka, jadi jangan sampai nggak dimakan sama sekali gitu kan. Untuk buah-buahan juga seperti itu, Mbak juga kurang kan makan buah-buahan, Mbak juga bisa mengkonsumsi buah-buahannya itu yang lumayan Mbak suka. Kemudian ada lauk pauk ini terdiri dari dua Mbak, jadi ada protein nabati, ada protein hewani. Kalau protein nabati itu seperti tahu Mbak, tempe, sama kacang-kacangan, kacang kedelai itu termasuk dalam protein nabati. Kemudian ada ini Mbak, protein hewani. Mbak tahu apa aja protein hewani? Ikan, daging ayam. Oke benar Mbak, ikan dan daging ayam. Nah kemudian ini bisa dilihat juga di pedoman isi piringku ini ada aktivitas fisik 30 menit per hari Mbak. Jadi Mbak juga melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini nggak perlu yang berat banget kan Mbak, jadi bisa kayak aktivitas fisik ringan seperti push up atau squat jump. Nah itu minimal 30 menit per hari dilakukan setiap harinya kan. Sama ini jangan lupa untuk minum air 8 gelas sehari Mbak. Jadi berat badan saya bisa turun ya Bu? Bisa, tapi itu tadi Mbak harus komitmen juga, harus konsisten menerapkan pola hidup sehat ini ke depannya kan. Jadi di sini saya mau minta komitmen Mbak juga untuk berkomitmen melakukan menjalankan solusi dan intervensi yang saya berikan seperti tadi pola hidup sehat, olahraga kan Mbak. Kemudian kurangi makan makanan yang berlemak seperti kayak gorengan tadi Mbak, junk food itu harus Mbak kurangi gitu kan dalam perlakuan pola makan hidup sehat ini. Jadi bisa Mbak untuk berkomitmen Mbak untuk menjalankan pola hidup sehat ini nanti ke depannya. Ya Bu, saya berkomitmen untuk menjalani hidup sehat dan mengikuti saran-saran yang Ibu berikan. Oke, baik Mbak. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin Mbak tanyakan kepada saya? Kira-kira? Saya rasa cukup Bu, saya akan mengikuti saran-saran yang Ibu berikan. Oke Mbak, nanti kalau Mbak ada yang ingin ditanyakan lagi, ingin konsultasi lagi, Mbak bisa lagi mengunjungi saya lagi di klinik bersama ini, atau Mbak bisa juga via chat hubungi saya kan. Nanti kita akan sama-sama melihat perkembangan gimana berat badan Mbak ini nanti ke depannya gitu. Saya rasa juga cukup Mbak. Ya, terima kasih Bu.